Kebetulan tahun 2016 saya putuskan untuk pulang kampung. Setelah 10 tahun saya berkelana di jalanan. Jadi ketika saya kuliah di Semarang, itu bisa dikatakan 60% hidup saya itu untuk pergerakan. Bahkan Mbak Dian juga kenal sebagian kawan-kawan saya. Ada Mas Aryo misalnya kemarin yang nyalek ya kan di tingkat Jateng. Kemudian juga ada Mas Dadang, kemudian juga ada kawan-kawan film. Kemudian juga ada kawan-kawan, banyak sekali lah. Ada yang jadi pengacara, komplit. Dan saya memang lebih nyaman hidup di jalan saat itu. Bergaul dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, saya bilang ya, bukan anak-anak nakal. Karena saya sendiri juga berkebutuhan khusus kemarin-kemarin. Namun demikian saya selalu berpegang teguh keimanan, pendidikan tidak boleh lepas dari rel jalan hidup. Jadi senakal apapun saya, seenggaknya saya masih bisa menjaga badan. Paham kan? Memang benar ya, kita jangan melihat dari penampilannya ya. Penampilannya memang seperti itu ya Mas Arif. Biarpun penampilan kayak gini, bergaul sama menteri, bergaul sama gubernur, bupati, eksekutif dan lain-lain, juga saya sesuaikan kok. Ya kayak gini saya, jangan dipaksa saya harus dandan perlente kayak kawan-kawan yang mungkin jadi lawyer harus rapi kan. Mungkin nanti saya punya cita-cita ke depan kuliah di kampus Mbak ya, Mbak pengacara, biar saya bisa jadi lawyer di masa tua, bisa membantu masyarakat lebih banyak. Ya mungkin nggak bisa, saya dipaksa harus perlente kayak mbak-mbaknya. Saya nggak mau ngajar Anda tapi. Loh kok gitu? Udah pinter kok. Oh ini sih, tadi mau tanya apa jadi lupa. Apa ya tadi? Oh ya, tapi loh ada yang ngomongin Mbak itu masalah penampilan yang komplain seperti itu. Ada yang komplain nggak rapi gitu ya? Salah satu dosen mesti. Menakutkan. Oh menakutkan, iya. Menakutkan casingnya, jangan dianggap kayak gitu. Oh itu tidak apa-apa karena mungkin referensi pergaulannya kurang. Ya, jadi ketika saya muncul di kelas dengan penampilan amburadul, celana jeans, kadang sepatu saya injak di belakang, saya di situ mengajar ilmu yang saya transfer, bukan penampilan saya yang mereka konsumsi. Itu satu prinsip yang saya sampaikan. Jadi ketika saya mau mengajar pun akan saya sampaikan bahwa saudara-saudara semua, jangan anggap saya karena lebih muda, kemudian penampilan saya mungkin kurang bagus, lantas saudara-saudara bisa berlaku tidak adil. Tapi mari kita adil mulai dari pikiran, bahwa kita niatnya adalah interaksi untuk saling belajar. Dan dengan statement kayak gitu bisa diterima kok. Jadi mungkin orang timur ya Mbak ya, penampilan nomor 1 itu pasti. Jadi ketika saya bergaul di lingkup politisi misalnya, ya awal-awalnya dianggap remeh. Sarip Prasetyo itu siapa toh? Bisa apa toh? Basis masa apa ya punya gitu. Tapi ketika saya sudah bisa menyampaikan brand diri saya atau mereka mengetahui akar saya, mereka akan berpikir ulang untuk menilai sebelah mata. Jadi artinya jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengar apa yang ia katakan. Kemudian bukan lagi siapa yang berbicara, tapi di belakangnya ada berapa. Ini kalau berbicara politik loh Mbak. Iya ya. Oh ya, kalau ke sini nanti malah jadi ke politik ya. Udahlah kembali ke yang penggiat sosial aja. Oh iya. Terus gimana Anda menjadi kurator? Ketika itu yang jelas saya berangkat dari kampung Mbak. Di kampung itu serba kekurangan mungkin ya. Tapi untuk saat ini saya katakan di kampung saya justru lebih maju dari perkotaan. Kok bisa? Secara ekonomi kami tinggi. Bahkan kami di kampung akan sangat sulit mencari orang miskin. Ini bukan sombong loh ya. Desa saya Losari, tanah yang sangat subur. Potensi alamnya luar biasa. Perekonomiannya sangat pesat.
kuncinya cuma satu, mau bekerja keras, tidak malu untuk bekerja. Sekarang tanaman apapun ditanam, di branding jadi uang. Jadi akan naif sekali ketika sebuah desa karena tingkat pendidikannya mungkin kurang, medium lah, mungkin SMA atau S1 bisa dihitung jari, tapi langsung dicap miskin. Itu keliru. Jadi statistik pemerintah harus diubah, parameter miskin, parameter kaya itu harus diubah. Nah, semangat ini yang saya bangun, bahwa saya katakan kepada saudara-saudara saya di kampung, jangan saudara berpikir miskin karena menjadi seorang petani, seorang pekebun, seorang buruh. Jangan, karena miskin kaya itu mindsetnya yang dibangun. Dan ini yang saya bawa ke kampung ketika saya putuskan tahun 2016 pulang. Saya menggelar sebuah membangun sebuah komunitas. Saya mulai sendiri, saya mulai sendiri karena saya memiliki keahlian di bidang bela diri. Itu yang saya bangun sebagai brand. Jadi melalui keahlian saya belajar lingkungan, belajar sosial, budaya, belajar politik, kemudian saya belajar susah di jalan. Ilmu itu saya rangkum, saya bawa ke kampung untuk membangun mindset, untuk membangun wilayah saya. Dimulai dari mana? Anak-anak muda yang saya rangkul. Jadi apakah saya harus mengeluarkan uang? Tidak. Yang saya keluarkan apa?